Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, marilah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah serta bersalawat dengan kalimah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kembali kita mendengarkan tafsir Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syaiful Yani. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu bapa kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raudatul Muslimin yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat terjadinya suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Maka jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan ucapannya. Dan jika ia kemudian tidak mampu juga, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan yang ketiga ini adalah selemah-lemah iman. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari gambaran hadis ini bahwa diperlukannya sinergisitas antara ulama dan umara dalam menjalankan suatu aturan. Maka hendaklah satu di antara lainnya saling menguatkan. Jika ulama hendak menjalankan aturan yang ditetapkan oleh agama, ditopang dengan aturan yang dibuat oleh umara yang berlaku di tempat tersebut, maka insya Allah apa yang diundangkan tersebut akan menjadi kuat. Inilah pentingnya kerjasama yang baik, saling menguatkan antara ulama dan umara. Umara dalam konteks Indonesia itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada yang menjalankan aturan itu, ada yang membuat undang-undang, dan ada yang menegakkan aturan jika tidak dijalankan. Kolaborasi dari tiga inilah yang kita kenal sebagai pemerintah di Indonesia. Bila mereka ini seiring sejalan dalam menegakkan aturan, maka mereka menyambut dengan tangan terbuka terhadap aturan yang juga dijalankan oleh
ulama, dalam hal ini aturan agama, maka aturan agama itu bisa jalan dengan baik. Bulan puasa umpamanya, diharapkan dalam dakwahnya ulama saling menghormati untuk tidak pamer makan siang di kala bulan Ramadan. Ulamanya berbicara dengan ucapannya, dengan dakwahnya. Jika tidak ditopang oleh umara dengan action atau dengan perilaku yang dapat mencegah perbuatan tersebut dengan undang-undang, maka biasanya apa yang disampaikan oleh ulama dalam dakwah-dakwahnya hanya sekedar himbauan oleh masyarakatnya. Tetapi jika apa yang disampaikan melalui dakwah-dakwah para dai, para ustadz, para penceramah, dalam hal ini para ulama menyampaikan dakwah-dakwah Islamnya, lalu kemudian diundangkan dalam sebuah aturan yang berlaku di pemerintahannya, maka insya Allah aturan itu bisa berjalan secara efektif. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ad-dinu bil mulki yabqa. Agama itu ditopang dengan kekuasaan, maka agama ini akan terus bisa kekal. Kalau kita mau menoleh ke sejarah masa lalu, agama ini akan kokoh, agama ini akan mantap jika agama ini ditopang oleh kekuasaan. Maka tersebarnya Islam, bahkan dulu pernah menjadi jaya Islam di dunia ini, karena memang setiap tempat, bahkan negara-negara pada saat itu memang dipimpin oleh orang-orang Islam. Maka agama pun bisa berjalan secara baik. Tetapi kemudian berganti generasi dan abad, ketika agama tidak lagi ditopang oleh kekuasaan, maka yang terjadi ialah kehancuran. Tidak sedikit negara-negara di barat, Andalusia umpamanya, Spanyol, dan masih banyak contoh lainnya, yang tadinya Islam berkuasa dan bisa ditegakkan ajaran dengan baik, ketika pemerintahannya direbut oleh kekuasaan di luar Islam, maka agama dalam hal ini tidak bisa berjalan dengan baik. Inilah yang disebut ad-dinu bil mulki yabqa wal mulku bid dini yaqwa. Dan demikian pula kekuasaan apabila ditopang dengan agama yang baik, insya Allah kekuasaan itu bisa akan langgeng. Tidak sedikit kekuasaan karena tidak menggandeng dengan baik para ulama, maka kekuasaan itu biasanya pun akan menjadi rapuh. Oleh sebab itu, saling menghargai, saling menguatkan, saling memerlukan. Mari para ulama dan umara ini sama-sama untuk menegakkan kebenaran, terutama dalam menjalankan aturan agama, setidaknya di kampung kita, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.